Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dimudahkan usaha kita, dilancarkan rezeki kita, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang faktor yang menyebabkan anakan kenari mati di dalam cangkang telur, dan pada akhirnya anakan kenari itu gagal menetas. Selama 14 hari pengeraman biasanya telur kenari akan menetas, tetapi banyak kasus pengeraman indukan kenari selama 20 hari telurnya tidak menetas-menetas. Nah, setelah diselidiki dan kita kupas sendiri telur kenari itu, ternyata anakan kenari sudah mati di dalam cangkang telurnya. Apa sih yang menyebabkan semua itu? Nah, saya sudah merangkum 5 faktor yang menyebabkan anakan kenari mati di dalam cangkang telurnya. Sebelum saya bahas itu, mohon untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung ke channel ini, bantu supportnya dengan cara like dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten tentang seputar ternak kenari. Faktor yang pertama yaitu ketika indukan kenari dikawinkan, indukan kenari kekurangan vitamin dan nutrisi. Nah, jika begitu, embrio nantinya yang akan berkembang di telur kenari akan lemah dan mati sebelum menetas. Solusinya, sebelum kenari dikawinkan, itu indukan kenari diberikan dulu telur puyuh, sawi sendok, jagung manis, dan sahabat bisa menambahkan vitamin seperti ebot breeding dan sebagainya agar embrio yang akan menjadi cikal bakal anakan kenari nantinya menjadi kuat dan bisa menetas dengan sempurna. Faktor yang kedua yang menyebabkan anakan kenari mati di dalam cangkang telurnya yaitu indukan kenari betina yang sering keluar sarang ketika mengeram. 1 hari saja telur kenari itu tidak dirami oleh indukan, maka dipastikan embrio di dalam cangkang telur itu bakal mati dan gagal menetas. Apa sih yang menyebabkan indukan kenari betina sering keluar dari sarang saat mengeram? Biasanya yang pertama, indukan kenari ini birahi kembali. Bisa dari faktor pakan atau dari faktor kenari betina melihat pejantan gacor saat mengeram. Ya, solusinya jauhkan dulu sahabat pejantan kenari gacor dari indukan yang sedang mengeram. Kedua, biasanya karena polusi udara disebabkan oleh polusi dapur atau pembakaran sampah. Maka wajib sahabat, ruangan ternak kenari sahabat harus bersih dari polusi udara. Yang ketiga, biasanya karena karakter indukan kenari yang benar-benar bodoh dalam pengeraman. Jadi jelek lah, pengeramannya itu jelek. Ini karakter ini sulit ya, harus benar-benar menggunakan terapi jauhkan dari kenari pejantan yang gacor dulu. Faktor yang ketiga biasanya itu terjadi karena suhu ruangan yang terlalu panas dan terlalu lembab. Suhu ruangan terlalu panas bisa mengakibatkan embrio di dalam cangkang telur kenari dehidrasi kemudian mati. Sedangkan suhu ruangan yang terlalu lembab bisa mengakibatkan embrio di dalam cangkang telur kenari tenggelam dan mati. Bagaimana sih menyikapi suhu ruangan yang terlalu panas ketika indukan kenari mengeram? Jadi begini sahabat, siapkan cepuk air yang sedikit besar untuk indukan kenari mandi. Nah, bagaimana kalau karakter indukan kenari betina yang sulit untuk mandi sendiri? Nah, sahabat bisa gunakan kerodong seperti ini sahabat. Jadi ketika suhu ruangan terlalu panas, kerodong ini kita spray saja sahabat sedikit agar sedikit lembab ke dalam suhu ruangan sangkar ini.
Nah, bagaimana kalau suhu ruangan yang terlalu lembab? Saya biasanya menutup sebagian ventilasi ruangan ternak kenari saya. Jadi tidak semuanya saya tutup ya, jadi sebagian saya tutup ketika biasanya musim hujan tuh saya tutup sebagian ventilasi udaranya. Jadi ruangan yang lembab itu biasanya karena ruangan itu atau bangunan itu terletak di pinggir tebing ya. Nah, jadi temboknya itu lembab, itu yang bisa menyebabkan embrio kenari mati di dalam cangkang telur. Faktor yang keempat yang menyebabkan embrio mati di dalam cangkang telur yaitu cangkang telur yang terlalu keras dan tebal. Nah, asupan kalsium untuk cangkang telur itu sangat penting, tapi jangan terlalu berlebihan. Asupan kalsium untuk kenari yang sedang dikawinkan itu biasanya terdapat di tulang sotong. Nah, tulang sotong yang bagus digunakan yaitu tulang sotong yang digantung seperti itu, sahabat. Jadi tidak mungkin kenari memakan secara berlebihan karena tulang sotong itu awet ya. Jadi kenari akan memakan sedikit demi sedikit. Berbeda dengan tulang sotong yang halus, yang dikerik, sahabat, ataupun yang bawaan pabrik yang halus seperti itu. Kemungkinan kenari akan memakannya secara berlebihan karena kenari sangat mudah untuk memakannya. Faktor yang kelima yang menyebabkan anakan kenari mati di dalam cangkang telurnya yaitu indukan kenari yang mengalami sakit atau stres. Sakit di sini bisa sakit nyilet, mencret, ataupun urat merah dan sakit yang lainnya yang menyebabkan indukan kenari berhenti mengerami telur-telurnya. Dan telur-telurnya itu positif, tidak bakal menetas. Yang kedua itu stres. Stres karena mungkin faktor terlalu sering terjadi lalu lalang orang atau hewan, sehingga kenari mengeram itu jadi stres dan berhenti untuk mengeram. Jadi sahabat, siapkan kandang ternak kenari itu yang benar-benar di ruangan yang sepi dari lalu lalang orang atau hewan. Itulah sahabat 5 faktor yang menyebabkan anakan kenari mati di dalam cangkang telur. Semoga video ini bermanfaat. Tolong bantu supportnya dengan cara like dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi sahabat membuat konten-konten seputar ternak kenari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.